Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di ruang dengar yang akan menemani Anda, di mana suara menjadi jembatan menuju kisah-kisah penuh misteri. Di balik keheningan, ada cerita yang tak pernah usai. Kisah nyata, legenda yang masih hidup dan pengalaman yang sulit dijelaskan dengan logika. Dengarkan baik-baik, karena setiap suara, setiap bisikan, bisa jadi bukan sekadar imajinasi. Inilah Radio Misteri, tempat kisah nyata dan urban legend bersatu hadir untuk Anda. Di sebuah sudut kota Balikpapan, ada seorang pria yang namanya begitu terkenal di kalangan masyarakat, baik sebagai pedagang maupun tokoh yang dianggap dermawan. Dialah Haji Sirin, pemilik pabrik tempe dan tahu terbesar di kawasan itu. Dari luar, kehidupannya tampak begitu sempurna. Rumahnya besar, megah, dan selalu ramai dengan tamu. Istrinya terlihat anggun, anak-anaknya berpendidikan tinggi, dan bisnisnya berjalan mulus tanpa pernah surut sedikit pun. Namun di balik semua kesuksesan itu, tersimpan sebuah rahasia yang kelam dan berbahaya. Sebelum dikenal seperti sekarang, Haji Sirin hanyalah seorang pedagang kecil, demi berjualan tempe keliling dari kampung ke kampung dengan sepeda tuanya. Orang-orang mengenalnya sebagai pria ulet, ramah, dan tak pernah menolak jika ada tetangga yang ingin berhutang untuk membeli dagangannya. Namun nasib baik seolah tak pernah berpihak padanya. Meski sudah puluhan tahun berjualan, kehidupannya tetap begitu-begitu saja. Rumahnya sederhana, anak-anaknya sering menunggak biaya sekolah. Bahkan istrinya pernah jatuh sakit karena kelelahan membantu suaminya. Sampai akhirnya, dalam waktu singkat, kehidupan keluarga itu berubah drastis. Haji Sirin mendadak mampu membeli sebidang tanah luas di pinggiran kota, lalu membangun pabrik tempe dan tahu yang besar. Tak butuh waktu lama, pabriknya langsung mendapat banyak pelanggan, bahkan memasok ke pasar-pasar besar hingga hotel berbintang. Orang-orang heran, bagaimana seorang penjual tempe keliling bisa mendadak menjadi pemilik pabrik yang penghasilannya miliaran rupiah per bulan. Bisik-bisik mulai terdengar di telinga warga. Ada yang percaya bahwa Haji Sirin mendapat pinjaman besar dari bank. Ada pula yang bilang ia mendapat warisan mendadak. Namun ada juga cerita lain yang lebih menyeramkan, yang beredar hanya lewat bisikan lirih dan obrolan penuh rasa takut, bahwa Haji Sirin mendapatkan kekayaannya dari jalan gelap, dari sebuah perjanjian gaib yang menuntut harga mahal. Meski begitu, siapa yang berani menuduh terang-terangan? Nyatanya, pabrik itu benar-benar membawa keuntungan besar bagi Balikpapan. Banyak warga bekerja di sana, lapangan pekerjaan terbuka lebar, gaji yang diberikan cukup tinggi dibanding pabrik lain, dan setiap lebaran, Haji Sirin selalu memberi bingkisan untuk karyawan dan tetangganya. Dari luar ia terlihat sangat dermawan. Namun, sejak pabrik itu berdiri, ada satu hal yang selalu mengusik warga sekitar. Entah mengapa, pabrik tersebut sering mengundang perasaan tidak nyaman. Saat siang hari, suasana tampak normal. Pekerja sibuk mengolah kedelai, suara mesin terdengar berulang-ulang, dan aroma tempe tercium ke udara. Tapi begitu malam tiba, ada sesuatu yang janggal. Warga yang tinggal tidak jauh dari pabrik sering mencium bau anyir bercampur amis darah, padahal pabrik hanya mengolah kedelai. Suara aneh kadang terdengar dari dalam, seperti jeritan samar, tangisan, atau rintihan orang yang kesakitan. Saat ada warga yang penasaran dan mencoba mendekat, mereka mengaku tubuh mereka langsung merinding, bulu kuduk berdiri, dan langkah kaki terasa berat. Seakan ada kekuatan gaib yang menghalangi mereka untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding pabrik itu. Kabar aneh lainnya adalah soal karyawan yang bekerja di sana. Pabrik Haji Sirin memang selalu penuh dengan pekerja. Setiap kali ada yang keluar, pasti segera ada pengganti. Namun ada hal yang tidak bisa dipungkiri. Cukup banyak karyawan yang menghilang secara misterius. Ada yang pulang kerja lalu tak pernah kembali. Ada pula yang mendadak berhenti bekerja tanpa sempat berpamitan. Jika ditanya keluarganya, mereka pun kebingungan, sebab anggota keluarganya benar-benar tidak pernah pulang lagi. Awalnya orang menganggap hal itu wajar. Mungkin karyawan pergi merantau, atau sengaja kabur karena masalah pribadi. Namun ketika jumlahnya semakin banyak, desas-desus semakin sulit dibendung. Apalagi ada seorang istri karyawan yang menangis histeris di depan pabrik, memohon
agar suaminya dikembalikan. Dia yakin suaminya tidak lari, karena sebelum hilang sang suami sempat bercerita bahwa ia merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi di dalam pabrik. Malam itu juga suaminya tidak pernah pulang. Cerita itu mengguncang hati warga, tapi tetap saja tidak ada yang berani menuduh Haji Sirin. Apalagi setiap kali kasus karyawan hilang hendak dilaporkan, urusannya selalu cepat ditutup. Polisi hanya mencatat sebentar, lalu tak ada kelanjutan. Anehnya, keluarga korban yang tadinya marah lama-lama memilih diam, seakan tak ada sesuatu yang membuat mereka tak bisa lagi bersuara. Lama-kelamaan, warga semakin yakin bahwa ada kekuatan gaib yang menjaga pabrik itu, dan hanya orang-orang tertentu yang mampu merasakan hawa janggalnya. Bahkan konon, ada seorang pemuda nekat melamar kerja di sana demi membuktikan kabar tersebut. Tetapi hanya sebulan ia bertahan. Setelah itu, ia tiba-tiba pindah ke luar kota, tanpa alasan jelas, meninggalkan keluarganya begitu saja. Di tengah segala misteri itu, Haji Sirin tetap hidup dengan nyaman. Ia sering tampil di acara-acara keagamaan, memberikan sedekah besar untuk masjid, bahkan beberapa kali menyumbangkan sapi untuk kurban. Dari luar, ia tampak seperti seorang haji yang alim, kaya dan disegani. Namun bagi mereka yang peka, ada tatapan mata yang tidak bisa disembunyikan. Tatapan kosong penuh rahasia. Seolah di balik senyumannya, tersimpan dosa besar yang sedang ia sembunyikan rapat-rapat. Semakin hari, pabrik itu semakin makmur. Produksi tempe dan tahu meningkat drastis. Pembeli berdatangan tanpa henti. Tapi bersamaan dengan itu, jumlah karyawan yang menghilang pun terus bertambah. Hingga akhirnya, sebuah rahasia besar mulai sedikit demi sedikit terkuak. Rahasia yang kelak akan membuat nama besar. Haji Sirin berubah menjadi kisah mengerikan yang diwariskan turun-temurun di Balikpapan. Dan semua itu berawal dari sebuah malam ketika Haji Sirin diam-diam pergi ke sebuah tempat sunyi di pinggir kota. Malam yang menjadi titik balik hidupnya. Malam ketika ia menukar masa depan, kekayaan dan kehormatan dengan sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar dosa. Sebuah perjanjian pesugihan yang kelak menuntut tumbal dari setiap keringat karyawannya sendiri. Hidup sebagai pedagang kecil membuat Haji Sirin sering merasa iri melihat orang lain yang lebih cepat kaya darinya. Ia sudah berjualan tempe bertahun-tahun, tetapi hasilnya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sementara ada pedagang lain yang baru merintis beberapa tahun saja, sudah bisa memiliki kios, kendaraan, bahkan rumah bagus. Rasa putus asa perlahan menyelinap ke dalam hatinya. Malam itu, setelah menutup dagangan, ia duduk termenung di teras rumahnya yang sederhana. Istrinya sedang tidur kelelahan. Anak-anaknya pun terlelap tanpa sempat makan malam karena nasi habis. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang menemaninya. Di dalam kepalanya, ia bertanya-tanya, sampai kapan ia harus hidup seperti ini? Sampai kapan anak-anaknya harus merasakan lapar sementara orang lain hidup berlimpah? Di tengah kegelisahannya, datanglah seorang lelaki tua ke rumahnya. Orang itu berpakaian lusuh, dengan sorot mata tajam yang membuat siapapun yang melihatnya merasa terintimidasi. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai seorang dukun dari daerah lain. Jambibas semaiti hiso penderitaan Sirin, tahu keinginannya yang besar untuk keluar dari kemiskinan, dan menawarkan jalan pintas. Kalau kau ingin cepat kaya, ada cara yang bisa kulakukan, tapi kau harus siap membayar harga yang tidak ringan, kata dukun itu lirih, dengan suara serak namun menusuk hati. Awalnya Haji Sirin merasa ragu. Ia memang ingin kaya, tapi ia juga tahu bahwa mencari kekayaan lewat jalan gelap penuh risiko. Namun ketika ia mengingat wajah pucat istrinya dan perut anak-anaknya yang keroncongan, keraguannya perlahan hilang. Ia merasa tidak punya pilihan lain. Dukun itu lalu mengajak Haji Sirin pergi ke sebuah hutan di pinggir Balikpapan, tempat yang jarang dijamah manusia. Malam itu bulan bersinar pucat, angin bertiup dingin menusuk tulang. Di bawah sebatang pohon besar yang tua dan rimbun, dukun itu mulai menyiapkan ritual. Johnny menyalakan dupa hitam, mencampur darah ayam hitam dengan sesajen, lalu melantunkan mantra panjang dalam bahasa yang tak dimengerti oleh Haji Sirin. Di tengah ritual, dukun itu menoleh kepada Sirin. Kekayaan akan datang padamu. Kau akan punya pabrik, tanah luas, uang yang tak akan habis hingga 7 turunan. Tapi ingat, semua itu bukan gratis.
Kau harus menyerahkan tumbal. Teori hanya sekali tapi berkali-kali seumur hidupmu. Tumbal? Haji Sirin bergidik ngeri. Ya, jawab dukun itu dengan tegas. Nyawa manusia. Setiap beberapa waktu, kau harus menyerahkan satu jiwa ke dalam perjanjian ini. Jika kau menolak, maka nyawamu sendiri yang akan diambil, bersama seluruh keluargamu. Tapi kalau kau menurut, maka rezekimu akan mengalir tanpa henti. Saat itu hati Sirin bergejolak hebat. Ia tahu tapi juga tergoda. Di satu sisi, ia tahu bahwa mengorbankan nyawa orang lain adalah dosa besar. Di sisi lain, bayangan kekayaan dan kenyamanan begitu menggiurkan. Ia bisa memberi makan anak-anaknya, membahagiakan istrinya, dan hidup terhormat di mata masyarakat. Akhirnya dengan suara gemetar, ia berkata, Aku setuju. Asal keluargaku bisa hidup berkecukupan, aku rela menanggung risikonya. Dukun itu tersenyum tipis, lalu menyuruh Haji Sirin meneteskan darahnya sendiri ke dalam mangkuk berisi darah ayam hitam. Setelah itu, ia menanam sesajen di bawah pohon besar. Sebagai tanda perjanjian telah sah. Saat ritual selesai, Haji Sirin merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekelilingnya menjadi lebih dingin. Suara binatang malam mendadak hilang. Dan dari kegelapan hutan terdengar bisikan halus. Seperti suara makhluk gaib yang berjanji akan menemaninya. Sejak malam itu, hidup Haji Sirin berubah drastis. Ia mulai mendapat kemudahan yang tak masuk akal. Dagangannya selalu laris, ada saja orang yang datang membeli dalam jumlah besar. Bahkan ada orang kaya yang tiba-tiba menawarkan kerjasama. Dalam waktu singkat, ia berhasil mengumpulkan modal untuk membangun pabrik tempe dan tahu. Namun, kebahagiaan itu tidak datang tanpa bayangan gelap. Beberapa minggu setelah pabriknya berdiri, perjanjian itu menuntut sesuatu. Dukun yang menuntunnya kembali datang, mengingatkan janji yang telah diucapkan. Kau sudah menikmati hasilnya, sekarang waktunya membayar. Satu tumbal harus segera dipersembahkan. Awalnya Haji Sirin bingung siapa yang harus ia serahkan. Tapi dukun itu menenangkan dia, tenang saja. Kau tidak perlu mencari jauh-jauh. Para tumbal akan datang dengan sendirinya. Kau hanya perlu memberi ruang. Dan benar saja, beberapa hari kemudian seorang karyawan barunya tiba-tiba menghilang secara misterius. Tanpa ia sadari, itu adalah tumbal pertama yang diberikan oleh perjanjian gaib. Meski awalnya ia ketakutan, lambat laun rasa ngeri itu hilang, digantikan dengan rasa lega. Pabriknya tidak pernah kekurangan tenaga kerja. Uang terus mengalir deras, dan ia semakin disegani orang. Dalam hatinya ia mulai terbiasa dengan kehadiran tumbal, seolah itu hanyalah harga yang wajar untuk mempertahankan kejayaan. Namun, jauh di dalam lubuk hati, Haji Sirin tahu bahwa ia telah menyerahkan dirinya pada kegelapan. Ia tahu suatu saat nanti perjanjian itu akan menuntut lebih banyak, lebih besar, dan lebih kejam. Tapi untuk kesamaan sekedasi ia memilih menutup mata. Baginya, yang terpenting saat ini adalah keluarganya hidup sejahtera, dan nama besarnya semakin harum di balik papan. Yang tidak ia sadari, bisikan-bisikan dari hutan malam itu masih terus mengikutinya, mengawasi setiap langkah, dan menagih janji yang tidak akan pernah bisa ia lepaskan. Hari-hari awal berjalannya pabrik tempe dan tahu milik Haji Sirin tampak begitu menjanjikan. Mesin-mesin baru berdengung setiap hari, kedelai datang dalam jumlah besar, dan pesanan dari pasar serta rumah makan terus berdatangan. Para pekerja yang direkrut merasa senang, sebab gaji yang dijanjikan lebih besar dari pabrik lain. Mereka juga diberi makan siang, bahkan sesekali mendapat bonus kecil. Dari luar pabrik itu terlihat seperti tempat kerja yang ideal. Namun, di balik suasana ramai itu, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak hari pertama, beberapa karyawan mengaku merasa merinding ketika berada di area tertentu pabrik. Ada yang bilang mendengar suara orang berbisik saat tengah malam ketika lembur. Ada pula yang merasa seakan diperhatikan dari kegelapan sudut ruangan. Tapi mereka memilih diam, karena pekerjaan itu terlalu berharga untuk dilepaskan. Salah satu pekerja baru bernama Budi adalah sosok yang sederhana, tulang punggung keluarga. Ia menikah muda, punya seorang anak balita, dan orang tuanya masih menggantungkan hidup padanya. Ketika mendengar pabrik baru milik Haji Sirin membuka lowongan, ia melamar tanpa ragu. Ia diterima dengan mudah, seakan memang sudah ditakdirkan untuk bekerja di sana. Di minggu-minggu awal, Budi merasa senang. Dia bekerja dengan rajin, tak pernah terlambat.
dan bahkan dipercaya mengawasi proses fermentasi tempe. Namun semakin lama ia bekerja, semakin kuat rasa tidak nyaman yang menghantui dirinya. Suatu malam, saat ia lembur bersama dua rekannya, ia mengaku melihat sosok bayangan hitam berdiri di dekat ruang penyimpanan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri mematung, namun matanya terasa seperti menatap tajam. Ketika ia mencoba mendekat, bayangan itu lenyap begitu saja. Kedua rekannya tidak melihat apa-apa, dan hanya tertawa ketika Budi menceritakan penglihatannya. Tapi sejak malam itu, tidurnya selalu gelisah, seakan ada sesuatu yang memburu dirinya. Istrinya, Siti, menyadari perubahan itu. Budi sering terbangun tengah malam. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia bercerita bahwa dalam mimpinya, ia melihat sebuah ruangan gelap dengan suara jeritan orang yang kesakitan. Kadang ia melihat dirinya sendiri diikat, tubuhnya diseret menuju sebuah lubang besar. Siti mencoba menenangkannya, mengatakan itu hanya mimpi buruk karena kelelahan bekerja. Tapi di dalam hati Siti mulai diliputi rasa cemas. Hingga akhirnya malam naas itu tiba. Budi pulang kerja seperti biasa, sempat makan malam bersama keluarganya, lalu berkata akan kembali sebentar ke pabrik karena ada mesin yang harus diperiksa. "Sebentar saja, Ti. Katanya ada masalah di ruang penggilingan, aku bantu sebentar. Nanti langsung pulang," ucapnya sambil tersenyum. Siti hanya mengangguk, meski hatinya terasa berat. Jam 9 malam, Budi keluar rumah, tapi hingga pagi menjelang ia tak kunjung kembali. Siti panik, ia mendatangi tetangga dan meminta bantuan mencari. Beberapa warga ikut menemaninya menuju pabrik. Namun yang mereka temukan hanya gerbang pabrik yang terkunci rapat. Penjaga malam mengatakan tidak melihat Budi keluar atau masuk lagi. Pencarian pun dilakukan lebih luas. Keesokan harinya, Siti melapor ke pihak berwajib. Polisi datang memeriksa, menanyai karyawan lain, bahkan menyusuri area sekitar pabrik, tapi hasilnya nihil. Tidak ada jejak, tidak ada barang, seolah Budi hilang di telan bumi. Namun ada sebuah penemuan yang membuat bulu kuduk merinding. Di dekat sungai kecil tak jauh dari pabrik, warga menemukan potongan seragam kerja Budi, penuh noda darah yang sudah mengering. Bau amis masih tercium kuat, membuat orang-orang menutup hidung. Penemuan itu semakin menguatkan dugaan bahwa Budi mengalami nasib buruk. Tapi anehnya, kasus itu berhenti begitu saja. Polisi tidak pernah melanjutkan penyelidikan, dan bukti itu seperti sengaja diabaikan. Siti histeris. Dia berteriak-teriak di depan gerbang pabrik, menuduh Haji Sirin menyembunyikan suaminya. "Kembalikan suamiku. Aku tahu dia ada di dalam." Tangisnya pecah, membuat para pekerja lain terkejut. Namun Haji Sirin keluar dengan wajah tenang, menenangkan Siti dengan kata-kata lembut. "Tenang, Bu. Mungkin suamimu sedang ada urusan lain. Kita doakan saja semoga dia segera kembali." Kata-kata itu bukannya menenangkan, justru membuat sebagian warga semakin curiga. Bagaimana mungkin seorang pria sebaik dan setaat Budi meninggalkan keluarganya begitu saja? Kenapa pula polisi seakan menutup mata? Namun tidak ada yang berani bicara keras-keras. Nama besar Haji Sirin terlalu kuat, apalagi ia dikenal dermawan di mata banyak orang. Sejak saat itu, desas-desus mulai menyebar. Orang-orang berbisik bahwa hilangnya Budi bukan kebetulan, melainkan bagian dari sesuatu yang lebih mengerikan. Ada yang berani bersumpah bahwa malam hilangnya Budi, mereka mendengar suara jeritan panjang dari arah pabrik. Ada juga yang mengatakan melihat sosok bayangan menyeret tubuh seseorang ke arah belakang bangunan. Waktu berlalu, kasus itu perlahan tenggelam. Siti yang awalnya terus berjuang mencari keadilan, lama-kelamaan terlihat murung dan pasrah. Anehnya, keluarganya kemudian mengalami serentetan kesialan. Anaknya jatuh sakit tak kunjung sembuh. Usaha kecil mertuanya bangkrut. Dan Siti sendiri sering sakit-sakitan. Seolah ada kutukan yang menimpa keluarga korban. Bagi Haji Sirin, hilangnya Budi hanyalah awal dari sebuah perjanjian yang lebih panjang. Ia tahu itu adalah tumbal pertama yang ditagih oleh kekuatan gaib yang telah memberi kekayaan padanya. Meski di dalam hati ada sedikit rasa bersalah, ia menenangkan dirinya dengan pikiran bahwa itu hanyalah konsekuensi dari jalan yang sudah ia pilih. Lagi pula, masih banyak orang yang mau bekerja di pabriknya. Selama ia bisa terus memberi makan keluarganya dan mempertahankan kejayaan, maka ia siap menutup telinga dari jeritan batin orang lain. Namun, malam-malam berikutnya selalu membuatnya gelisah. Di rumah megahnya,
Ia sering terbangun mendengar suara tangisan lirih, seperti suara seseorang yang memohon belas kasihan. Kadang ia melihat bayangan samar di sudut kamarnya, bayangan seorang pria muda dengan wajah pucat penuh darah. Dan setiap kali itu terjadi, ia tahu siapa yang sedang datang menghantuinya. Setelah hilangnya Budi, suasana pabrik sempat terasa tegang. Para pekerja saling berbisik, ada yang ketakutan, ada pula yang mulai merasa menyesal telah bekerja di tempat itu. Rasa takut itu tak berlangsung lama. Entah mengapa, hanya dalam hitungan hari, kekosongan tenaga kerja langsung terisi oleh karyawan baru. Orang-orang datang melamar tanpa banyak bertanya. Bahkan ada yang seakan terpanggil untuk bekerja di sana. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa pabrik yang baru saja diterpa kabar hilangnya seorang karyawan tetap tidak kekurangan pekerja? Padahal biasanya, berita buruk seperti itu akan membuat orang ragu untuk melamar. Tapi di pabrik milik Haji Sirin, keadaan justru sebaliknya. Setiap kali ada yang pergi, selalu saja ada pengganti yang masuk, seakan kursi kosong itu memang sudah disediakan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Karyawan yang baru bekerja pun sering merasa bingung dengan diri mereka sendiri. Ada yang awalnya tidak berniat melamar, tapi entah mengapa tiba-tiba kaki mereka membawa ke pabrik itu. Ada pula yang semula ingin mencari pekerjaan lain, namun justru merasa yakin bahwa bekerja di pabrik tempe dan tahu itu adalah pilihan terbaik. Seakan ada daya tarik gaib yang mendorong mereka. Bagi warga sekitar, hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada kekuatan tak terlihat yang bekerja di balik pabrik tersebut. Apalagi, aroma ganjil dan suara-suara misterius masih sering terdengar, terutama di malam hari. Bau anyir bercampur amis darah kadang menyusup lewat angin, meski pabrik hanya mengolah kedelai. Suara tangisan lirih atau jeritan samar juga kadang terdengar, membuat warga sering terbangun di tengah malam dengan tubuh merinding. Meski begitu, warga tetap diam. Sebagian karena takut, sebagian lagi karena merasa terbantu dengan adanya lapangan kerja. Tak sedikit keluarga yang sangat bergantung pada pabrik itu. Gaji yang ditawarkan memang cukup tinggi, bahkan di atas rata-rata pekerjaan sejenis di Balikpapan. Maka banyak orang menutup mata dan telinga, pura-pura tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karyawan yang bertahan bekerja di dalam pabrik pun mengalami hal yang aneh. Mereka bekerja seperti biasa di siang hari, sibuk mengolah kedelai, menata cetakan, atau mengangkat karung-karung besar. Tetapi setiap kali ada yang lembur hingga larut malam, mereka merasa ada suasana yang berubah. Ruangan yang ramai di siang hari mendadak terasa begitu sunyi. Kadang terdengar langkah kaki yang tidak jelas sumbernya, atau bayangan yang melintas di sudut mata. Beberapa karyawan pernah bercerita bahwa mereka sering bermimpi buruk setelah bekerja di sana. Mimpi melihat darah bercucuran di lantai. Mimpi tentang jeritan orang yang dikurung di ruang gelap. Bahkan ada yang bermimpi dirinya sendiri diikat dan diseret oleh sosok hitam besar. Anehnya, meski ketakutan, mereka tetap datang bekerja keesokan harinya. Seakan ada sesuatu yang menahan mereka untuk berhenti. Haji Sirin sendiri tampak tenang-tenang saja. Ia sering berkeliling pabrik dengan wajah ramah, menyapa para pekerja, bahkan sesekali memberi bonus kecil sebagai penyemangat. Dari luar ia terlihat seperti pengusaha baik hati yang memperhatikan karyawannya. Namun di dalam hati, ia tahu bahwa semua itu hanyalah bagian dari perjanjian kelam yang telah ia jalani. Setiap kali ada karyawan yang hilang, ia tidak pernah menunjukkan kepanikan. Dia selalu menenangkan keluarga korban dengan kata-kata manis, seolah-olah semuanya hanyalah kebetulan. Ia juga rajin menyumbang ke masjid atau kegiatan sosial, sehingga banyak orang yang enggan mempercayai gosip buruk tentang dirinya. Seakan ia sedang membangun citra baik untuk menutupi sisi gelap yang hanya ia sendiri ketahui. Semakin lama, semakin banyak karyawan yang hilang. Ada yang menghilang di perjalanan pulang, ada yang tidak pernah kembali setelah lembur. Bahkan ada yang lenyap tanpa jejak dari dalam pabrik. Setiap kali ada kasus baru, warga selalu heboh sebentar, lalu tenang kembali. Karena entah mengapa keluarga korban lama-kelamaan memilih diam. Seperti ada kekuatan yang memaksa mereka bungkam. Kejanggalan lain adalah mengenai aura pabrik itu sendiri. Beberapa orang pintar yang kebetulan lewat mengatakan bahwa bangunan itu dipenuhi energi hitam yang sangat kuat. Pabrik ini bukan hanya tempat usaha,
ujar salah seorang dukun kampung yang pernah bicara lirih, tapi juga tempat pemujaan. Ada yang menunggu di dalam sana, dan ia tidak akan kenyang sebelum diberi makan jiwa manusia. Namun peringatan itu hanya terdengar sebentar, lalu hilang begitu saja. Orang-orang memilih tidak membicarakan lebih lanjut, karena ketakutan akan sesuatu yang lebih besar. Pabrik itu pun terus berjalan dengan lancar. Produksi tidak pernah berhenti, pesanan semakin meningkat, dan kekayaan Haji Sirin semakin melimpah. Rumahnya semakin megah, anak-anaknya bersekolah ke luar negeri, dan ia semakin disegani di lingkungannya. Tapi bersamaan dengan itu, cerita-cerita seram tentang pabriknya terus berkembang. Ada seorang sopir truk pengangkut kedelai yang mengaku pernah melihat sesuatu ketika mengantar barang di malam hari. Ia bersumpah melihat sosok hitam besar berdiri di atap pabrik, dengan mata menyala merah menatapnya. Ada pula seorang ibu rumah tangga yang mengaku mendengar suara-suara orang berteriak dari dalam pabrik setiap malam Jumat. Namun, semua itu hanya menjadi cerita dari mulut ke mulut, tak pernah terbukti secara nyata. Namun harinya semakin banyak cerita seram yang beredar, semakin banyak pula orang yang tertarik untuk bekerja di sana. Seakan pabrik itu tidak pernah sepi, selalu ramai dengan orang baru yang datang, tanpa sadar sedang melangkah menuju nasib mereka sendiri. Haji Sirin tahu betul bahwa semua itu adalah bagian dari perjanjian. Jadi Anda perlu mencari tumbal, karena tumbal akan datang dengan sendirinya. Ia hanya perlu memastikan pabriknya tetap berjalan, mesin tetap berputar, dan karyawan tetap masuk. Selebihnya, kekuatan gaib yang ia puja akan mengurus sisanya. Namun, jauh di dalam lubuk hatinya, ia menyadari bahwa semakin banyak tumbal yang diserahkan, semakin dalam pula ia terikat dengan kegelapan. Ia mulai sering dihantui wajah-wajah karyawan yang hilang, terutama wajah Budi, yang selalu muncul dalam tidurnya. Tapi setiap kali ia bangun, dia menghibur diri dengan melihat rumah mewah, uang berlimpah, dan nama besar yang ia miliki. Bagi Haji Sirin, semua jeritan dan darah itu hanyalah harga kecil yang harus dibayar demi kejayaan. Dan pabriknya, yang selalu ramai dengan karyawan baru, adalah buktinya. Sebuah mesin besar yang tidak hanya memproduksi tempe dan tahu, tetapi juga memproduksi tumbal bagi kekuatan gelap yang terus menuntutnya. Malam itu, langit Balikpapan tampak cerah, bintang-bintang bertebaran, dan angin laut membawa aroma asin yang biasa menenangkan. Namun di kawasan sekitar pabrik tahu dan tempe milik Haji Sirin, udara terasa berbeda. Ada aroma yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Bagi sebagian orang, baunya mirip darah basi yang bercampur dengan kedelai rebus. Bagi yang lain, baunya seperti bangkai hewan yang membusuk. Awalnya, warga mengira itu hanya limbah biasa. Pabrik tahu dan tempe memang sering mengeluarkan bau yang tidak sedap. Namun semakin lama bau itu berbeda. Lebih tajam menusuk hidung dan membuat perut mual. Anehnya, bau itu hanya muncul setiap malam. Ketika siang tiba, udara kembali normal seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Bukan hanya bau yang mengganggu, warga juga sering mendengar suara-suara aneh dari arah pabrik. Suara itu samar, seolah datang dari balik dinding tembok tebal yang mengelilingi bangunan. Kadang terdengar seperti tangisan perempuan, kadang seperti rintian pria yang menahan sakit. Bahkan ada kalanya terdengar jeritan panjang yang begitu memilukan, membuat bulu kuduk berdiri. Pak Rahmat, seorang warga yang rumahnya paling dekat dengan pabrik, adalah orang yang paling sering mengeluh. Dia sudah lama tinggal di daerah itu, jauh sebelum pabrik Haji Sirin berdiri. Menurutnya, tidak ada masalah saat pabrik baru mulai beroperasi. Tetapi sejak kasus hilangnya seorang karyawan bernama Budi, malam-malam di kampung itu berubah mencekam. Istri saya sering terbangun tengah malam. Katanya dia mendengar suara orang menggedor-gedor pintu rumah. Cerita Pak Rahmat pada tetangganya. Suatu malam, padahal kalau saya cek tidak ada siapa-siapa di luar. Tapi anehnya, aroma darah itu semakin tajam setiap suara-suara itu muncul. Awalnya, warga menganggap cerita Pak Rahmat hanya berlebihan. Namun lama-kelamaan semakin banyak yang merasakan hal serupa. Bu Siti yang tinggal di seberang jalan mengaku mendengar suara gamelan samar-samar. Seperti musik ritual yang diputar di tengah malam. Seorang pemuda bernama Arif bahkan mengaku pernah melihat sosok karyawan pabrik
yang sudah hilang berdiri di depan gerbang. Sosok itu menatap kosong, wajahnya pucat, dengan baju kerja penuh noda merah. Saat Arif mencoba mendekat, sosok itu menghilang begitu saja, hanya meninggalkan bau anyir yang membuatnya hampir muntah. Desas-desus pun merebak. Warga mulai saling berbisik setiap malam tiba. Ada yang berkata bahwa Haji Sirin telah melakukan sesuatu yang tidak pantas demi menjaga kesuksesannya. Ada pula yang berani menuduh meski pelan bahwa ia menumbalkan para karyawannya. Namun tidak ada yang berani bicara lantang. Semua hanya menjadi bisikan karena mereka tahu Haji Sirin adalah orang terpandang, kaya, dan disegani. Suatu malam bau itu terasa lebih kuat dari biasanya. Udara di sekitar kampung seakan diselimuti kabut tipis yang membawa aroma busuk menusuk. Anak-anak kecil menangis tanpa sebab. Anjing-anjing menggonggong ke arah pabrik. Dan ayam-ayam berkokok padahal belum waktunya subuh. Keadaan menjadi semakin janggal ketika terdengar suara dentuman dari dalam pabrik. Seperti benda berat jatuh ke lantai. Pak Rahmat yang penasaran keluar dari rumah. Ia berdiri di depan pagar, menatap pabrik dari jauh. Saat itu, matanya melihat sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Dari celah atap pabrik, ia melihat asap tipis berwarna kemerahan. Seolah api kecil sedang dinyalakan di dalamnya. Bersamaan dengan itu, terdengar jeritan yang amat panjang. Jeritan seorang manusia yang sedang disembelih hidup-hidup. Jeritan itu begitu nyata memecah keheningan malam. Pak Rahmat berlari masuk ke rumah, wajahnya pucat pasi. Ia segera menutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Istrinya yang ketakutan hanya bisa memeluk anak-anak mereka sambil berdoa. Di luar suara jeritan itu perlahan mereda. Namun bau darah semakin kuat, membuat malam itu seakan berubah menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Keesokan paginya, beberapa warga memberanikan diri mendekat ke pabrik. Kurasikan apa yang sebenarnya terjadi semalam. Namun anehnya, ketika matahari sudah tinggi, pabrik terlihat normal. Tidak ada asap merah, tidak ada noda darah, tidak ada tanda-tanda terjadinya sesuatu. Yang terlihat hanyalah para karyawan yang bekerja seperti biasa. Mengangkut kedelai, merebus, menggiling, dan mencetak tempe maupun tahu. Warga saling pandang dengan rasa bingung. Bagaimana mungkin malam tadi mereka mendengar dan mencium hal-hal mengerikan. Tetapi pagi harinya semua tampak normal, seolah ada dua dunia berbeda yang menguasai tempat itu. Satu di siang hari, yang penuh aktivitas wajar, dan satu lagi di malam hari yang penuh horor dan darah. Sejak itu, semakin banyak warga yang enggan keluar rumah setelah malam tiba. Jalanan di sekitar pabrik selalu sepi. Hanya lampu temaram yang menerangi, ditemani bau anyir yang tak pernah hilang sepenuhnya. Warga yang masih penasaran akhirnya memilih untuk diam. Mereka tahu jika terlalu banyak bicara, sesuatu yang lebih buruk bisa menimpa mereka. Namun satu hal yang pasti, nama Haji Sirin kini mulai dibicarakan dalam nada berbeda. Ia bukan lagi sekadar pengusaha sukses yang dermawan, melainkan pria dengan rahasia kelam yang membuat bulu kuduk berdiri. Pabrik tahu dan tempenya bukan lagi sekadar tempat produksi makanan, melainkan tempat penuh misteri, tempat di mana bau darah bercampur dengan jeritan manusia yang tak pernah bisa beristirahat dengan tenang. Malam demi malam terus berlalu, dan bau anyir itu tidak pernah benar-benar hilang. Justru semakin lama semakin kuat, seakan roh-roh yang ditumbalkan mulai menuntut keadilan. Warga pun tahu, ini baru permulaan dari kengerian yang lebih besar. Semakin hari, semakin jelas bagi sebagian warga bahwa bau anyir dan suara-suara aneh yang muncul setiap malam bukanlah hal biasa. Beberapa orang percaya, ada sesuatu yang disembunyikan di dalam pabrik Haji Sirin. Sesuatu yang lebih dari sekadar rahasia bisnis. Namun tak seorang pun benar-benar tahu apa yang terjadi di balik tembok tebal itu. Di balik megahnya pabrik tempe dan tahu, ternyata memang ada sebuah ruangan tersembunyi. Ruangan itu tidak pernah diketahui karyawan biasa. Letaknya jauh di bawah tanah, tersembunyi di balik gudang penyimpanan kedelai. Pintu masuknya hanya berupa sebuah lantai kayu tua yang ditutupi karung-karung besar berisi kedelai, sehingga tampak seperti bagian dari gudang. Hanya Haji Sirin dan beberapa orang kepercayaannya yang tahu jalan ke sana. Malam itu, ketika para karyawan sudah pulang, Haji Sirin berjalan pelan menuju gudang.
Dengan tangan bergetar, ia menyingkirkan karung-karung kedelai, lalu membuka lantai kayu itu. Tangga curam terbuka di hadapannya, menuruni gelap yang pekat. Tanpa menyalakan lampu, ia melangkah ke bawah dengan tenang, seolah kakinya sudah hafal setiap pijakan. Di bawah tanah itu terdapat ruangan besar dengan dinding batu yang lembab. Udara di sana dingin menusuk, bercampur bau amis yang tajam. Di sepanjang dinding terukir simbol-simbol aneh, goresan yang tidak dimengerti manusia awam. Simbol itu digores dengan darah, sebagian sudah kering, sebagian lagi tampak masih baru. Di tengah ruangan ada sebuah altar dari batu hitam. Di atasnya tergeletak mangkuk besar berisi darah kental yang masih hangat. Di sekeliling altar, lilin-lilin berwarna hitam menyala redup. Cahayanya bergetar seperti ditiup angin. Padahal tidak ada celah udara di sana. Ruangan itu terasa hidup. Seakan setiap goresan di dinding dan setiap tetes darah memiliki roh yang bersemayam. Haji Sirin berdiri di depan altar itu. Ia membuka sejubah panjang yang selalu ia gunakan saat ritual. Dari balik kantong kain, ia mengeluarkan seikat rambut dan potongan kuku yang dibungkus daun pisang. Itu adalah milik seorang karyawan muda yang baru saja hilang beberapa hari lalu. Rambut dan kuku itu adalah bagian dari syarat tumbal. Dengan suara berat, Haji Sirin mulai melantunkan doa-doa yang bukan berasal dari agama manapun. Bahasa yang ia ucapkan terdengar asing, seolah berasal dari zaman kuno. Suara itu bergema di ruangan sempit, memantul-mantul hingga terdengar seperti ada puluhan orang yang ikut bersuara. Tak lama kemudian, udara ruangan berubah semakin pekat. Asap hitam perlahan muncul dari dalam mangkuk darah, membentuk bayangan tinggi menjulang. Bayangan itu tidak memiliki wajah, hanya berupa sosok hitam dengan mata merah menyala. Suaranya serak seperti ribuan orang berbicara bersamaan. "Mana janjimu, Sirin?" Suara itu bergema, memenuhi ruangan. "Kau sudah kaya, kau sudah dihormati, kau sudah disegani. Sekarang waktunya membayar harga." Dengan kepala tertunduk, Haji Sirin menjawab lirih, "Aku sudah memberikan seorang lagi. Karyawan itu telah lenyap seperti yang engkau minta." Bayangan hitam itu mendesis. "Bagus, tapi ini yang belum cukup. Kau ingin pabrikmu terus berjaya? Kau ingin kekayaanmu tak habis-habis? Maka setiap bulan harus ada darah segar. Jangan coba-coba melanggar perjanjian. Jika tidak, tubuhmu sendiri yang akan kami ambil." Haji Sirin mengangguk, tubuhnya gemetar. Ia tahu betul bahwa kekayaan yang ia miliki sekarang adalah hasil dari perjanjian ini. Sejak pertama kali menandatangani perjanjian di hutan bersama dukun tua itu, hidupnya sudah bukan miliknya lagi. Setiap keuntungan yang ia dapatkan dibayar dengan nyawa orang lain. Setelah sosok hitam itu menghilang, ruangan kembali sunyi. Hanya lilin-lilin hitam yang masih menyala. Haji Sirin berjalan ke sudut ruangan, di mana terdapat sebuah sumur tua dengan air berwarna hitam pekat. Dari situlah setiap kali ia menenggelamkan tubuh para karyawan yang dijadikan tumbal. Air sumur itu seolah menelan mereka hidup-hidup, tidak meninggalkan jejak apapun. Sebelum naik kembali ke atas, Haji Sirin menaburkan garam hitam di lantai sebagai penutup ritual malam itu. Dia tahu, semakin lama roh-roh yang ia tumbalkan semakin gelisah. Kadang ia mendengar suara mereka berteriak dari dalam sumur, memohon agar dilepaskan. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Jika ia berhenti, semua yang ia bangun akan runtuh. Di permukaan, karyawan pabrik bekerja seperti biasa, tanpa pernah tahu bahwa di bawah kaki mereka ada ruang penuh darah dan jeritan. Mereka hanya merasakan aura aneh setiap kali masuk ke gudang kedelai, tetapi tak pernah berani bertanya. Beberapa karyawan baru bahkan mengaku sering bermimpi buruk setelah bekerja di sana. Mimpi dikejar bayangan hitam, mimpi tubuh mereka diikat di altar batu, atau mimpi tenggelam di sumur gelap tanpa dasar. Rumor mulai menyebar. Ada karyawan yang mengatakan pernah mendengar suara orang berdoa di bawah tanah ketika ia lembur sendirian di gudang. Ada juga yang mengaku melihat lantai kayu bergetar seperti ada yang bergerak di bawahnya. Namun jika mereka menyampaikan ke atasan, mereka hanya ditertawakan atau diancam. Bagi Haji Sirin, semua itu hanyalah konsekuensi kecil dari perjanjian besar. Ianya sudah terlalu jauh untuk berhenti. Duyanya sudah terlalu dalam untuk gabeli. Ritual di ruang bawah tanah itu kini menjadi bagian dari hidupnya, sesuatu yang harus ia lakukan jika ingin kekayaannya tetap mengalir.
Namun ia tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali selesai melakukan ritual, ia merasa ada puluhan pasang mata yang menatapnya dari kegelapan. Mata-mata itu bukan sekadar bayangan, melainkan roh-roh karyawan yang telah ia tumbalkan. Mereka menunggu saat yang tepat untuk menagih balas dendam. Dan Haji Sirin tahu, waktunya semakin dekat. Malam-malam berikutnya, bau anyir di sekitar pabrik semakin tajam, seakan menandakan bahwa ritual bawah tanah itu tidak lagi bisa ditutup-tutupi. Warga pun semakin curiga, dan bisikan tentang rahasia kelam pabrik itu kian membesar. Apa yang Haji Sirin pikir bisa ia kendalikan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang mengendalikan dirinya. Sejak menghilangnya beberapa karyawan pabrik tahu dan tempe milik Haji Sirin, kehidupan keluarga mereka berubah menjadi mimpi buruk. Awalnya keluarga hanya merasa kehilangan. Mereka berusaha mencari, melapor pada aparat, hingga menempelkan selebaran foto di berbagai tempat. Namun hasilnya selalu sama, nihil. Pihak pabrik selalu berkilah bahwa pekerja itu kabur tanpa pamit, atau sengaja meninggalkan pekerjaan karena hutang. Alasan yang sama sekali tidak masuk akal bagi keluarga yang mengenal sifat orang-orang itu. Namun perlahan, perasaan kehilangan itu berubah menjadi derita yang lebih mengerikan. Satu persatu keluarga korban mulai mengalami kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan. Kejadian itu bukan hanya berupa mimpi buruk, tetapi juga musibah nyata yang menghancurkan kehidupan mereka. Keluarga Budi adalah yang pertama terkena. Budi, karyawan muda yang menghilang, meninggalkan seorang istri muda bernama Lestari yang saat itu sedang hamil 6 bulan. Semenjak Budi hilang, Lestari sering bermimpi melihat suaminya pulang dalam keadaan tubuh penuh luka. Dalam mimpinya, Budi duduk di tepi ranjang, wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah menetes dari seluruh tubuhnya. Ia tidak berbicara apapun, hanya menatap Lestari dengan tatapan hampa. Awalnya, Lestari menganggap mimpi itu hanya wujud kerinduannya. Namun semakin lama mimpi itu berubah menjadi teror. Ia mulai mendengar suara-suara di rumah pada malam hari. Ada langkah kaki di teras, ada suara pintu kamar dibuka, ada bau anyir yang sama dengan bau dari pabrik Haji Sirin. Malam-malamnya berubah menjadi penderitaan panjang. Puncaknya terjadi ketika ia melahirkan. Bayi yang lahir tidak menangis, tubuhnya pucat dan lemah, seakan tidak bernyawa. Dokter yang membantu persalinan bingung, sebab secara medis kehamilan Lestari normal. Namun bayi itu hanya bertahan beberapa menit sebelum akhirnya meninggal di pelukan ibunya. Sejak itu Lestari menjadi gila. Ia sering terlihat berjalan sendirian di jalan kampung sambil tertawa histeris. Sesekali berteriak memanggil nama suaminya. Keluarga korban lain juga mengalami hal serupa. Samin, karyawan pabrik yang hilang sebulan setelah Budi, meninggalkan istri dan 2 anak kecil. Setelah Samin tidak kembali, keluarganya hidup dalam kesulitan. Anehnya, rumah mereka mulai dilanda berbagai kesialan. Genteng sering jatuh sendiri, perabot pecah tanpa sebab, dan hewan peliharaan mati mendadak. Suatu malam, anak sulung Samin bermimpi melihat ayahnya diikat di sebuah ruangan gelap dikelilingi api. Tubuhnya penuh darah dan ia berteriak minta tolong. Esok paginya, anak itu demam tinggi dan tak kunjung sembuh. Dalam waktu 2 minggu, anak itu meninggal menyusul nasib tragis ayahnya. Kesialan juga menimpa keluarga Yanto, karyawan lain yang hilang beberapa bulan kemudian. Istrinya bekerja sebagai penjual sayur di pasar. Sejak Yanto lenyap, dagangannya selalu basi meski baru dibeli. Bahkan pernah suatu hari, seluruh sayur yang ia jual berulat padahal masih segar ketika pagi. Pelanggan pun menjauh, membuatnya bangkrut. Tidak berhenti di situ. Ia sering mendengar suara suaminya memanggil dari dapur, padahal dapur kosong. Para tetangga yang melihat keadaan keluarga-keluarga korban itu mulai menyadari sesuatu. Semua yang ditinggalkan selalu bernasib sial, seolah dihantui kutukan. Mereka yakin arwah para karyawan yang dijadikan tumbal tidak tenang. Mereka menuntut keadilan dengan cara menyeret keluarga masing-masing ke dalam penderitaan. Namun ada juga yang percaya kutukan itu bukan semata berasal dari arwah korban, melainkan bagian dari perjanjian gelap yang dibuat Haji Sirin. Dalam pesugihan, tidak hanya nyawa tumbal yang dibutuhkan. Terkadang penderitaan keluarga korban menjadi santapan tambahan bagi makhluk gaib yang memberi kekayaan. Semakin banyak kesedihan,
Semakin kuat ikatan antara dunia manusia dan dunia kegelapan. Semakin hari, jumlah keluarga yang hancur semakin banyak. Kampung itu dipenuhi istri-istri janda, anak-anak yatim, dan orang-orang yang kehilangan akal sehat. Warga lain yang masih selamat mulai takut. Mereka menyadari bekerja di pabrik Haji Sirin bukanlah keberuntungan, melainkan jalan menuju malapetaka. Namun anehnya, tetap ada saja orang baru yang tertarik melamar kerja di sana. Seakan ada kekuatan gaib yang menarik mereka, memaksa mereka masuk ke lingkaran setan yang sama. Beberapa tokoh masyarakat sempat berusaha menolong keluarga korban dengan mengundang ustaz dan orang pintar. Mereka mengadakan doa bersama, berusaha menolak bala, namun hasilnya nihil. Malah justru setelah doa itu dilakukan, malam berikutnya bau anyir dari arah pabrik semakin pekat, seolah-olah sesuatu sedang menertawakan usaha mereka yang sia-sia. Warga pun semakin yakin bahwa semua ini bukan masalah biasa. Ada kekuatan besar yang melibatkan darah dan perjanjian gelap. Mereka hanya bisa berdoa agar tidak menjadi korban berikutnya. Namun di lubuk hati terdalam mereka tahu, selama pabrik itu masih berdiri, kutukan akan terus menghantui. Sementara itu, Haji Sirin hidup dengan wajah yang selalu tersenyum di depan publik. Ia tetap membagikan sedekah, tetap ikut sholat berjamaah di masjid, dan tetap dipanggil Haji dengan penuh hormat. Tidak ada yang berani menuduhnya terang-terangan. Tetapi di balik pintu tertutup, namanya mulai disebut-sebut dengan nada takut. Orang-orang mulai yakin, ia bukan sekadar pengusaha kaya, melainkan pria yang menjual jiwanya demi harta. Kutukan keluarga korban hanyalah salah satu bagian dari peringatan, tanda bahwa dosa besar itu tidak bisa ditutupi selamanya. Roh-roh yang ditumbalkan akan terus menuntut, dan cepat atau lambat, semuanya akan menelan balik sang pemilik perjanjian. Malam demi malam, jeritan samar dari arah pabrik semakin jelas terdengar. Kadang ada yang mengira itu suara angin, kadang ada yang mencoba mengabaikan. Namun bagi keluarga korban, mereka tahu persis siapa yang menjerit. Itu suara orang-orang tercinta mereka, yang terjebak antara dunia hidup dan mati. Tak pernah bisa kembali, tak pernah bisa benar-benar pergi. Kutukan itu bukan hanya milik mereka. Kutukan itu perlahan menyebar, menunggu siapa saja yang berani mendekat ke lingkaran setan, milik Haji Sirin. Desas-desus tentang pabrik tahu dan tempe milik Haji Sirin semakin liar. Warga yang awalnya hanya berbisik pelan kini mulai berani membicarakannya dalam forum-forum kecil, meski tetap dengan rasa takut. Ada yang mengatakan bahwa pabrik itu dibangun di atas tanah keramat. Ada pula yang yakin Haji Sirin menyembunyikan sesuatu di dalamnya. Namun semua hanya sebatas dugaan, tanpa bukti nyata. Hingga suatu hari, seorang pemuda bernama Darman muncul. Darman adalah mantan karyawan pabrik, salah satu yang berhasil lolos dari nasib kelam. Ia bekerja di pabrik itu hanya 3 bulan. Namun pengalaman yang ia alami meninggalkan luka mendalam. Selama ini ia memilih diam, karena ketakutan masih membayangi. Tetapi setelah melihat semakin banyak keluarga korban hancur oleh kutukan, ia merasa tak bisa lagi menutup mulut. Darman mengumpulkan beberapa tokoh masyarakat di rumah Pak Rahmat, orang yang sejak lama curiga dengan pabrik itu. Malam itu, dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia mulai menceritakan apa yang ia lihat dan alami. Menurut Darman, ia pernah hampir dijadikan tumbal. Malam itu ia diminta lembur di gudang kedelai seorang diri. Awalnya, ia tak menaruh curiga. Namun menjelang tengah malam, Haji Sirin datang bersama 2 orang lelaki berpakaian hitam. Mereka menyuruh Darman ikut turun ke ruang bawah tanah, dengan alasan ada barang yang harus dipindahkan. Ketika sampai di bawah, Darman melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ruang bawah tanah itu dipenuhi bau amis darah. Di tengahnya ada altar batu, dengan lilin hitam menyala di sekelilingnya. Dindingnya penuh coretan aneh, dan dari sudut ruangan terdengar suara gemericik air dari sumur tua yang menebarkan aroma busuk. Darman panik. Ia mencoba berbalik, tetapi 2 lelaki itu langsung memegangi tangannya. Haji Sirin hanya tersenyum, matanya dingin lalu berkata, "Jangan takut, nak. Kau akan jadi bagian dari sesuatu yang besar. Hidupmu tidak sia-sia. Kau akan membawa keberkahan bagi pabrik ini." Darman berontak, berteriak dan memohon,
namun tubuhnya dipaksa berlutut di depan altar. Saat itulah ia mendengar jeritan samar dari dalam sumur, suara-suara manusia yang seolah memanggil namanya. Ia yakin itu suara para karyawan yang sudah menghilang sebelumnya. Namun entah bagaimana, saat salah satu lelaki hendak mengikat tubuhnya dengan tali, listrik di pabrik tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti ruangan bawah tanah. Dalam kekacauan itu, Darman berhasil menendang salah satu lelaki dan berlari ke arah tangga. Dengan sisa tenaga, ia naik ke atas dan kabur keluar pabrik. Sejak malam itu, ia tak pernah kembali bekerja di sana. Cerita Darman membuat bulu kuduk semua orang di ruangan itu berdiri. Tak ada seorang pun yang berani menyelah. Mereka tahu, cerita itu bukan omong kosong. Wajah Darman yang pucat, suaranya yang bergetar, dan ketakutan di matanya adalah bukti bahwa ia benar-benar mengalami hal mengerikan. Pak Rahmat lalu bertanya, "Kenapa baru sekarang kau berani bicara?" Darman menunduk, "Saya takut, Pak. Setiap malam setelah kejadian itu, saya sering didatangi mimpi buruk. Saya melihat wajah-wajah orang yang hilang, tubuh mereka berlumuran darah, menatap saya dengan mata kosong, seolah mereka marah karena saya selamat. Tapi saya tidak bisa lagi diam. Kalau saya diam, akan ada korban-korban baru. Saya tidak ingin lebih banyak keluarga yang hancur." Kabar kesaksian Darman menyebar cepat. Warga semakin yakin bahwa pabrik Haji Sirin memang menyimpan rahasia kelam. Beberapa pemuda mulai berani bersuara keras, menuntut agar pabrik itu ditutup dan Haji Sirin diadili. Namun tidak semua setuju. Ada juga yang masih takut, apalagi Haji Sirin dikenal punya pengaruh besar. Meski begitu, malam demi malam, tanda-tanda keanehan semakin tak terbantahkan. Bau anyir makin kuat, suara jeritan makin jelas. Bahkan beberapa warga mengaku melihat bayangan karyawan yang hilang berjalan di sekitar pabrik. Sosok-sosok itu tampak pucat, tubuhnya kaku dan matanya kosong, seakan hanya tinggal cangkang. Puncaknya, sebuah kejadian mengguncang kampung itu. Seorang karyawan baru bernama Wawan ditemukan tewas di sungai yang tak jauh dari pabrik. Tubuhnya penuh luka sayatan, wajahnya membiru dan perutnya terbelah. Polisi yang datang menyimpulkan kematiannya akibat kecelakaan kerja yang berujung tragis. Lalu mayatnya hanyut ke sungai. Tetapi warga tidak percaya. Luka-luka itu terlalu aneh, lebih mirip korban ritual daripada kecelakaan. Kejadian itu membuat warga marah. Mereka merasa sudah cukup lama dibohongi. Dengan dipimpin oleh Pak Rahmat dan beberapa tokoh lain, mereka sepakat untuk mendatangi pabrik pada malam hari, mencari kebenaran sendiri. Darman pun ikut meski ketakutan masih menyelimuti dirinya. Yurisu, Israel Maitri Meksi Media masuklah ruang bawah sana. Aita mungkin tak sengas keluar lagi. Tapi ia juga tahu inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri teror. Malam itu, puluhan warga berkumpul membawa obor dan senjata seadanya. Mereka berjalan menuju pabrik dengan wajah tegang. Tidak ada yang berbicara. Hanya suara langkah kaki dan detak jantung yang terdengar begitu keras. Di kejauhan, pabrik itu berdiri megah. Temboknya menjulang seperti menantang siapapun yang berani masuk. Haji Sirin, entah bagaimana sudah tahu mereka akan datang. Dari balik pagar, ia berdiri dengan senyum tipis menatap kerumunan warga yang semakin mendekat. Matanya berkilat aneh, seolah ia tahu rahasianya sebentar lagi akan terbongkar. Malam itu menjadi titik balik. Malam di mana rahasia kelam yang selama ini disembunyikan di ruang bawah tanah pabrik tempe, tahu milik Haji Sirin, akhirnya terancam terungkap. Namun tidak seorang pun tahu apa yang akan mereka hadapi di balik pintu pabrik itu. Jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Malam itu udara Balikpapan terasa berbeda. Angin bertiup kencang membawa aroma aneh yang menusuk hidung. Suara binatang malam lenyap, digantikan kesunyian yang mencekam. Puluhan warga berdiri di depan gerbang pabrik tempe dan tahu milik Haji Sirin. Wajah mereka tegang, sebagian memegang obor, sebagian menggenggam parang atau kayu panjang. Semua menatap ke arah bangunan besar itu, tempat di mana rahasia kelam selama ini bersembunyi. Pak Rahmat melangkah paling depan. Malam ini kita tidak boleh gentar. Terlalu lama kita ditipu. Terlalu banyak nyawa melayang. Kita harus mengakhiri semuanya, ucapnya lantang. Darman, pemuda yang pernah lolos dari percobaan tumbal, berdiri tak jauh di belakang. Tubuhnya bergetar, keringat dingin mengucur deras meski udara malam begitu dingin. Ia tahu betul apa yang menanti di dalam pabrik itu. Namun ia juga tahu, inilah saatnya menghadapi ketakutannya.
gerbang pabrik digedor bersama-sama. Dengan teriakan keras, warga mendobrak paksa hingga besi itu terbuka. Suara dentuman keras memantul ke seluruh penjuru kampung. Di dalam, lampu-lampu pabrik menyala terang, seakan sudah menunggu kedatangan mereka. Dan di sana berdiri Haji Sirin. Jubah putih melekat di tubuhnya, wajahnya datar tanpa ekspresi. Yang memandang kerumunan warga tanpa rasa gentar sedikit pun. Senyumnya tipis, matanya berkilat seperti bukan lagi mata manusia. "Kalian semua berani sekali datang kemari," katanya dengan suara dalam, menggema. "Apakah kalian pikir bisa menghentikan sesuatu yang sudah berjalan puluhan tahun? Pabrik ini berdiri bukan hanya karena kerja keras, tapi karena pengorbanan. Darah yang telah tertumpah tidak bisa kalian hapus." Suasana semakin mencekam. Beberapa warga mundur selangkah, tapi Pak Rahmat tetap maju. "Sirin, sudah cukup. Kami tahu apa yang kau lakukan. Kau menumbalkan karyawanmu untuk kekayaanmu. Kau bukan lagi pemimpin yang kami hormati. Kau iblis yang menyamar jadi manusia. Malam ini semua rahasiamu akan terbongkar." Haji Sirin tertawa keras. Tawa itu menggema ke seluruh ruangan, membuat bulu kuduk merinding. Tiba-tiba lantai pabrik bergetar. Dari balik dinding-dinding muncul suara ketukan keras seperti ada yang ingin keluar. Dan benar saja, dari lorong gudang muncullah sosok-sosok menyeramkan. Tubuh pucat dengan mata kosong. Wajah rusak penuh luka dan darah menetes dari mulut mereka. Itulah para karyawan yang selama ini hilang, kembali sebagai arwah gentayangan. Warga menjerit ngeri. Podan senjata terangkat, tetapi tangan mereka gemetar. Sosok-sosok itu mendekat perlahan, seolah dipanggil oleh kekuatan tak kasat mata. Darman mengenali beberapa wajah. Ia melihat Jaya, teman kerja yang dulu menghilang mendadak. Ia juga melihat Mbak Rini, perempuan yang dulu dikenal rajin tapi lenyap tanpa kabar. Mata kosong mereka seakan menatap Darman, menuntut sesuatu. Pak Rahmat mengangkat obor tinggi-tinggi. "Kita tidak boleh mundur. Mereka bukan lagi manusia. Sidai serpidian di ainang." Teriaknya, warga akhirnya memberanikan diri. Mereka menyerang melawan sosok-sosok menyeramkan itu. Suara jeritan bercampur dengan dentuman kayu dan logam memenuhi ruangan. Beberapa arwah tumbang ketika terbakar api obor, tubuhnya lenyap menjadi asap hitam. Tapi semakin banyak yang tumbang, semakin kuat guncangan di lantai pabrik. Haji Sirin berdiri di tengah-tengah mengangkat tangannya ke udara. Dari sumur tua di ruang bawah tanah, terdengar suara gemuruh aneh. Bau amis darah semakin pekat, seperti ada sesuatu yang bangkit dari dalam bumi. "Pengorbanan belum cukup, aku akan berikan yang terakhir," teriak Haji Sirin. Ia lalu menghunus keris kecil yang diselipkan di pinggangnya, dan tanpa ragu ia goreskan ke lengannya. Darah segar menetes ke lantai, mengalir menuju sumur tua. Namun tiba-tiba Darman berlari ke depan. Dengan nekat ia merampas obor dari salah satu warga, lalu melemparkannya ke arah sumur tua yang dipenuhi darah dan cairan busuk. Api menyambar cepat, suara menggelegar terdengar, diikuti jeritan panjang dari dalam sumur, seperti ribuan suara manusia yang terbakar sekaligus. Pabrik berguncang keras, dinding retak, atap mulai runtuh. Para arwah karyawan berteriak, tubuh mereka meleleh menjadi asap hitam dan hilang. Warga panik berlarian keluar, berusaha menyelamatkan diri. Haji Sirin terperangkap. Api dari sumur menjalar ke seluruh ruangan, membakar altar hitam dan simbol-simbol gaib di dinding. Ia menjerit, matanya merah menyala. "Kalian semua tidak tahu apa yang kalian hancurkan. Aku sudah memberi hidupku untuk perjanjian ini. Aku tidak bisa mati begitu saja." Namun api tidak peduli. Tubuh Haji Sirin terbakar, kulitnya melepuh, rambutnya hangus. Ia berusaha merangkak ke arah warga yang sudah berada di pintu. Tetapi kekuatan gaib yang selama ini melindunginya justru berbalik menghukum. Tubuhnya ditarik ke arah sumur tua yang menyala, lalu jatuh ke dalamnya. Jeritanya menggema panjang sebelum akhirnya lenyap. Beberapa saat kemudian, pabrik itu runtuh sepenuhnya. Api melahap seluruh bangunan, meninggalkan hanya puing-puing hitam. Warga yang selamat berdiri terengah-engah, menyaksikan bangunan itu lenyap di telan api. Tidak ada lagi tanda kehidupan, tidak ada lagi suara jeritan. Hanya asap pekat membubung ke langit malam. Pak Rahmat menatap reruntuhan dengan mata berkaca-kaca. "Akhirnya kutukan ini berakhir," katanya lirih. Darman terduduk lemas, tubuhnya penuh luka dan debu.
Namun ia merasa beban berat yang selama ini menindihnya akhirnya terangkat. Ia tahu banyak nyawa telah hilang sia-sia, tetapi malam itu mereka semua akhirnya bebas. Sejak kejadian itu, warga Balikpapan tidak pernah lagi melihat atau mendengar kejanggalan dari arah bekas pabrik tahu dan tempe tersebut. Lokasinya dibiarkan kosong, tak seorang pun berani membangunnya kembali. Orang-orang hanya menyebutnya sebagai tanah terkutuk. Tentang Haji Sirin, namanya hilang ditelan sejarah. Tak ada makam, tak ada batu nisan, hanya cerita mengerikan yang diwariskan turun-temurun. Kisah tentang seorang lelaki tamak yang mengorbankan nyawa orang lain demi kekayaan, namun akhirnya hancur oleh perjanjian gelap yang ia buat sendiri. Dan malam itu, Balikpapan kembali tenang. Namun bisikan-bisikan samar dari para arwah karyawan yang pernah ditumbalkan sesekali masih terdengar, mengingatkan bahwa dosa dan darah yang tertumpah tidak akan pernah benar-benar lenyap.